Kamu masih ingat kan sejak dulu Umi pengen ke Lombok setelah istriku di tengah obrolan seruku dengan Deliang tentang tram di Geneva. Aku mengalihkan pandanganku kepadanya. Tentu dong, Lombok tempat yang sangat ingin kamu kunjungi, balasku. Let's go there someday. Tapi sekarang kayaknya Lombok sudah lewat dari deretan tempat yang ingin kamu kunjungi. Musim semi di Geneva, 7 tahun setelah Midsokan Goliza. 7 tahun pun berlalu setelah Midsokan Goliza yang agung di kota Trenggalek yang sejuk. Kami kemudian merancang mimpi bersama, membeli rumah, membesarkan buah hati, hingga tentu saja melanjutkan studi S3 bersama di Eropa. Dan hari ini, aku dan belahan jiwaku bisa bergandengan tangan bersama, menikmati musim semi yang indah di Geneva. Di sebelah kami sudah ada 2 buah hati yang menggemaskan. Muhammad Deliang Al-Farabi, sang kakak tertua yang lahir di Taipei setahun setelah pernikahan kami. Juga Daisy Ramadhani Muhammad, bayi perempuan lucu yang hadir saat istri sedang sibuk mempersiapkan sidang kandidasi doktornya di University of Bristol, Inggris. Melihat mereka merasakan sentuhan angin musim semi di Geneva, menyaksikan arsitektur Eropa yang indah dan mempesona, juga jalanan Geneva yang bersih dan teratur merupakan kebahagiaan tersendiri bagiku. Kenapa memilih Abi waktu itu? Tanyaku pada istri saat kami menyusuri jalanan Place du Bourg de Fur di Geneva. Di depanku berdiri Saint Peter's Cathedral yang tinggi menjulang membelah langit musim semi Geneva yang biru. Jalanan ini memang terkenal sebagai area perniagaan paling ramai semenjak abad ke-9. Maksudnya, balasnya kebingungan. Kenapa memilih Abi jadi suami Umi? Lanjutku. Kulirik wajahnya. Ia keheranan kenapa ada pertanyaan seperti ini dari mulutku. Ya, karena Umi gak punya alasan buat nolak, sesimpel itu. Jawabnya singkat. Ia lalu meninggalkanku mengejar Deliang yang sejak tadi berlarian menyaksikan tram yang lewat di hadapan kami. Aku masih mendorong stroller Daisy yang ikut hanyut menikmati keindahan Geneva. Aku terdiam dan bingung mau merespon apa atas jawaban yang diberikan oleh istriku. Dorongan strollerku terhenti sambil mematung menyaksikan pujaan hatiku berlalu dengan jilbab merahnya yang berkibar di tiup angin musim semi. Bukan tanpa alasan aku menanyakan ini. Di saat aku sedang bertaruh dengan istri, sudah ada 3 lelaki yang melamarnya. Aku tak punya modal apa-apa jika dibandingkan dengan mereka. Ada yang dari keluarga terhormat, punya pekerjaan mapan, juga tentu saja berpendidikan tinggi. Bandingkan denganku yang hanya lelaki belum punya penghasilan, mengandalkan beasiswa sebagai biaya hidup. Istriku sendiri bahkan sudah tercatat sebagai dosen non-PNS di Teknik Informatika ITS. Mungkin andalanku cuma satu. Aku optimis dengan hidup kami. Optimis jika kami bisa hidup layak. Optimis jika aku mampu membahagiakannya. Dari 3 lelaki ini, kalau masuk kriteria idaman mertua, pasti aku sudah ditendang. Untungnya, aku masuk ke bursa calon suami utama yang diajukan ke ibu mertua. Aku ternyata lolos verifikasi pribadi setelah 3 bulan istri menimbang-nimbang lewat istikharah dan diskusi keluarga. Sini Bi, lihat tramnya mau datang. Suara Deliang tiba-tiba membuyarkan lamunanku mengingat proses taaruf 7 tahun lalu. Aku kemudian bergegas menuju Deliang dan mendengar ocehannya tentang tram. Kamu masih ingat kan, sejak dulu Umi pengen ke Lombok. Setelah istriku di tengah obrolan seruku dengan Deliang tentang tram di Geneva, aku mengalihkan pandanganku kepadanya. Tentu dong, Lombok tempat yang sangat ingin kamu kunjungi, balasku. Let's go there someday. Tapi sekarang kayaknya Lombok sudah lewat dari deretan tempat yang ingin kamu kunjungi.
Halmahera Selatan gak kalah indahnya kan? Lanjutku. Kulirik dia sesaat, ia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ayo Deliang, kita ke Danau Geneva. Cecarnya. Deliang lalu menggandeng tangan istriku dan bergerak lurus menuju Danau Geneva. Bersama Daisy, aku mengikuti mereka dari belakang. Ingatanku kembali pada memori keberanianku untuk menikah dengannya. Pertanyaannya tentang Lombok tadi seperti membuka kisah kenekatanku menikahinya. Dengan modal menikah minus 3 juta karena meminjam uang dari temanku, aku memang nekat untuk menikah. Membangun hidup rumah tangga berdua dari nol. Maka impian ke Lombok ini hanya menjadi khayalan belaka. Bahkan honeymoon kami di Malang juga nebeng jalan-jalan jurusannya istri. Mengingat momen-momen itu masih membuatku tertawa. Sungguh polos dan berani, begitu pikirku. But anyway, we are proud going through those situations. Menikah benar-benar saat tak mapan. Kami menghabiskan 1 tahun di Taiwan yang penuh kenangan. Masa-masa penyesuaian kami berdua dengan karakter dan budaya yang berbeda menjadi kenangan tersendiri. Kontrakan rumah kami juga berada di lantai 6 tanpa lift. Jadi bayangkanlah, setiap hari kami harus naik turun tangga 6 lantai menuju dan kembali dari kampus. Kami sama-sama mengendarai sepeda ontel sederhana berwarna biru yang menjadi kenangan keluarga kecil kami. Begitu indah untuk dikenang. Kehadiran Deliang di dalam rahim istriku setelah 3 bulan pernikahan kami membuat kami semakin kompak. 6 lantai tangga adalah saksi termanis perjuangan istriku mengandung Deliang selama di Taipei. Masih jelas diingatan kami saat berdua menuju pasar Yonghe dekat rumah di Taipei. Menenteng belanjaan mingguan yang murah meriah dari pasar tradisional. Kami juga sama-sama punya amanah yang mengharuskan keluar kota hampir tiap pekan. Mengisi pengajian demi pengajian, menghadiri rangkaian acara organisasi bersama para tenaga kerja Indonesia di Taiwan, hingga menemani para TKI dengan segala cerita mereka. Maka support beasiswa pun ludes tanpa sisa sepulangnya kami ke Indonesia. Tapi Allah Maha Pemberi rezeki. Kami yakin dan percaya setiap koin Taiwan dolar yang kami habiskan untuk menuntaskan amanah-amanah kami adalah tabungan abadi yang tak perlu kami risaukan. Sepulang dari Taiwan, kami melakukan perjalanan dadakan super hemat ke Hong Kong. Selama 2 hari, menginap di hostel dengan kamar sangat sempit karena hanya memuat kami berdua dan tidak ada ruang yang bebas lagi untuk sekedar meletakkan barang bawaan. Namun, kami menikmati masa-masa backpackeran pertama kali tersebut. Menikmati Victoria di malam hari dengan gedung-gedung pencakar langit di Hong Kong. Yang tentu saja sangat menakjubkan, juga berjalan di bawah terik mentari musim panas sambil menikmati kota Hong Kong saat Deliang baru berusia 1,5 bulan. Saat itu, aku bertekad akan membawa mereka keliling dunia dengan suasana yang lebih nyaman namun tetap memorable. Kamu tahu, masa-masa paling menantang setelah kita menikah secara finansial? Tanya istriku, membuyarkan lamunanku tentang masa awal pernikahan kami. Danau Geneva sudah berada di hadapanku. Airnya yang biru dan bergelombang menambah keindahan kota Geneva dengan gedung-gedung khas Eropa yang mengelilinginya. Waktu Abi dari Seoul, lalu kita liburan nebeng di Bali saat berdua ikut International Conference. Balasku menunggu persetujuan. Bukan, justru saat kita ngontrak di rumah kecil di Gang Pasar Keputih Surabaya. Saat Abi dan Umi masih menunggu gajian karena baru bekerja dan uang di dompet tinggal Rp20.000. Lanjutnya antusias, membuka memori lama yang sudah mulai hilang dari kepalaku. Really? Aku benar-benar sudah lupa. Jawabku sambil tertawa. Tapi senang banget ingat ini, Bi. Kita bisa bertahan tanpa harus menyusahkan orang tua. We survive, tutupnya bangga.
Kami menerawang nasib kami dulu sambil bergumul dengan pikiran masing-masing. Dan hari ini, di hadapan kami, Danau Geneva masih terbentang angkuh dengan kapal-kapal dan speedboat yang berlabuh. Kami sekeluarga kembali berlibur di negeri lain. Liburan dadakan karena bertujuan untuk silaturahmi dengan kakakku yang akan ke Geneva. Meskipun tidak lagi tidur di hostel sempit seperti di Hong Kong 6 tahun yang lalu, namun kenangan perjuangan kami hingga titik ini adalah warna-warni pengingat tentang syukur. Rasa syukur karena dianugerahi kesempatan mengecap pendidikan S3 di Inggris bersama. Sesuatu yang aku tuliskan dalam rencana keluarga 5 hari setelah pernikahan kami. Tak disangka Allah kabulkan 4 tahun kemudian. Rasa syukur karena dikirimkan Deliang dan Daisy saat kami studi di luar negeri. Dari mereka kami belajar menjadi mandiri bepergian jauh dan hidup di negeri orang. Walau istri harus bercucuran air mata menahan tangis karena kangen Indonesia saat mengandung mereka. Namun, semua proses itu membuat kami sigap dan terbiasa beradaptasi dalam situasi yang baru. Juga karena inilah aku mengagumi perempuan dengan ketangguhan yang luar biasa yang menemani hidupku hingga titik ini. Dia sangat tangguh. Rasa syukur bisa berkelana bersama ke berbagai tempat, dari berkeliling Sulawesi Utara yang indah, Halmahera yang menakjubkan, hingga hari ini kami menginjakkan kaki di Gunung Salif yang memukau dan terletak di area perbatasan Prancis dan Swiss, 1.800 meter dari permukaan laut. Menaiki cable car pertama kali sekeluarga, juga melihat antusiasnya Deliang yang sibuk memperhatikan detail kabel car-nya bergerak dibanding pemandangan di sekelilingnya. Lalu kami mengelilingi dataran pegunungan Alpen di wilayah Swiss yang sangat indah. Sungguh sebuah titisan surga yang terlalu indah untuk diceritakan lewat kata-kata. Salah satu pemandangan paling menakjubkan yang pernah hadir dalam penglihatanku. Aku tidak tahu persis apa yang ada di pikiran ibu mertua dan istriku saat mereka menerima pinanganku. Seseorang yang tak punya pekerjaan tetap dan bukan dari keluarga terhormat. Namun hari ini, membawa keluarga kecil kami merasakan warna-warni dunia adalah mimpi awal pernikahan kami yang akhirnya terwujud. Entah berapa lama dan sepanjang apa lagi perjalanan keluarga kami yang akan kami tempuh, namun semua ini akan jadi sia-sia jika surga bukanlah ujungnya. Semoga keluarga kalian juga begitu. Ditulis ketika sedang berada di Taipei tahun 2012 dan diakhiri dari tepi Danau Geneva di Swiss saat musim semi tahun 2018.